Saya kecewa. Ini parah nih. Hah? Lu kecewa? Kami bahagia kok. Ih, nggak jelas nih. Kami bahagia, Wan Oni, kami bahagia. Ini parah nih. Nggak ada rasa kecewanya kami terhadap Pak Tom Lembong dibebaskan. Lu kenapa kecewa? Hah? Kepanasan lu, kera lu. Termul. Jokowi, lihat nih anggota lu, anak buah lu. Kepanasan melihat Pak Tom Lembong bebas. Ini parah. Aduh, Peko. Termul kecewa, netizen bahagia. Itu ungkapan yang sangat pas untuk saat ini, untuk kondisi saat ini di mana para termul betul-betul dibuat sakit hati oleh Pak Prabowo atas apa yang menjadi keputusannya. Nah, saking cintanya para termul ini terhadap Pak Jokowi atau Pak Mul, mereka sampai rela-rela mencaci maki Pak Prabowo dan bahkan mengancam Pak Prabowo untuk dilenserkan. Saya kira sangat mengerikan. Apa yang menjadi ancaman-ancaman para termul ini. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita lanjut saja dulu bagaimana tampulan-tampulan maut dari netizen untuk para termul yang saat ini dilema sakit hati terhadap Pak Prabowo. Untuk itu langsung saja ke videonya. Kekecewaan yang saya rasakan ini menjadi kekecewaan mayoritas rakyat Indonesia hari ini. Jangan bawa-bawa mayoritas rakyat Indonesia. Kalau Anda sendiri belum survei. Kata siapa? Rakyat Indonesia kecewa. Justru banyak rakyat Indonesia nih seperti saya, seperti yang lain-lain yang banyak menyuarakan kebebasan untuk Pak Tom Lembong ya. Jadi kalau diberikan abolisi oleh Pak Prabowo artinya hukumnya itu sudah dihapus. Kenapa sih itu yang marah-marah, mencak-mencak? Hah? Jangan bawa-bawa mayoritas rakyat Indonesia deh ya. Kalau itu suara pribadimu. Bagi kami ya Pak Tom memang layak harus dibebaskan. Bahkan tanpa abolisi presiden pun layak beliau itu dibebaskan. Karena tidak terbukti merugikan negara, mempunyai niat jahat, memperkaya diri. Kurang apa coba? Ya, jadi sudahlah kalau kalian nggak setuju dengan keputusan presiden ya sudah telanlah pil pahit itu ya. Pokoknya terima kasih Pak Prabowo. Apa yang ditakutkan Bapak Prabowo Subianto sehingga Pak Prabowo mengeluarkan amnesti untuk Asko? Pagi guys, saya akan coba tanggapi video demi ya pendukungnya Joko Widodo. Dia lagi ngamuk dia ya. Apa sih yang ditakuti oleh Bapak Prabowo hingga membebaskan Hasto? Apa karena banteng? Nggak boleh begitu dong bang. Bapak Jokowi militannya banyak bang. Kami menangis loh lihat. Bentar dulu. Kami menangis loh bang, lihat pendukung Anies, pendukung pendukung Prabowo, militan Prabowo ya mencaci maki Bapak Jokowi dan memaksulkan Mas Gibran, ya. Padahal militan Bapak Jokowi banyak loh bang, dan kami tidak pernah kasar sama Prabowo Subianto. Lo nggak terlalu bego-bego banget kan, ya, betina. Lo masih ingat ya bagaimana pertarungan Prabowo Subianto tahun 2019? Ya, satu-satunya kelompok yang paling bangsat di negara ini adalah kelompoknya Jokowi. Ya, bukan hanya kalian yang bawah, bahkan partai PSI mencaci maki Prabowo Subianto sampai anak-anaknya. Begitu juga dengan Joko Widodo saat debat. Ya. Bagaimana bisa kamu bilang tidak mencaci maki Prabowo? Bukan hanya Prabowo yang mencaci maki, bahkan anaknya kalian anggap gay. Ya, itu mantan istrinya. Kata bagaimana Prabowo akan jadi presiden sementara mengurus istrinya saja tidak sanggup. Tuh anaknya jadi gay di Amerika. Itu isi mulut busuk kalian tahun 2019. Prabowo tidak bisa jadi presiden, dia mantan dia pelanggar HAM. Bagaimana pelanggar HAM akan jadi presiden? Itu isi busuk mulut kalian. Ya, tapi sayang Prabowo Subianto ya nggak punya air mata untuk menangis saat diserang oleh Joko Widodo. Ya, kurang kasar apa lagi kalian mencaci maki Prabowo Subianto tahun 2019? Bahkan sampai mantan istrinya kalian bawa, ya, saking biadab otak kalian. Satu-satunya kelompok kalau berpolitik membawa pribadi ada kelompoknya Jokowi. Saking tidak punya isu otak. Ya, padahal kita berpolitik ini tidak ada masalah pribadi, ini masalah negara. Ya. Cuma otak busuk kalian berpolitik ya. Oh, berpolitik yang bawa agama, suci.
Itu kelakuan otak kalian. Ya. Tapi kalian membawa pribadi orang. Ya. Bagaimana pincangnya Prabowo Subianto dicela sama mereka, ya. Katanya Prabowo Subianto kan pincang, dia tidak mampu mengurus rumah tangganya. Sampai fotonya anak Pak Harto ya dijejerin sama Jokowi. Kalau nggak salah itu Jokowi pakai jaket warna merah waktu itu, ya. Saking biadabnya kalian. Jadi jangan bilang kamu tidak mencaci maki Prabowo, ya. Seunak-unak kotak kalian mencaci maki Prabowo Subianto. Begitu juga dengan Yusril Mahendra, ya, manusia paling cacat otak gitu si Yusril Mahendra. Dulu tidak menginginkan Prabowo Subianto karena katanya berdalih Prabowo ini pelanggar HAM. Nah sekarang otak dia kerjasama sama Prabowo Subianto di situ, ya. Bukan hanya kalian yang melarat ya, yang tidak mencaci maki Prabowo Subianto, bahkan Yusril Mahendra sampai PSI itu. Ada nggak kader PSI tidak mencaci maki Prabowo Subianto tahun 2019? Nggak ada. Saat itu bukan otak busuk kalian yang dibawa ini kami hadapi, melainkan Abu Janda, ya. Siapa sih namanya itu? Begitu banyak yang digaji oleh mereka, ya, yang jadikan buzzer, ya. Kami bertahan, ya. Akun kami di TikTok, di Facebook waktu itu cuma 2 minggu. Akun saya 7 habis memperjuangkan Prabowo Subianto. Ada yang bisa ngalahin saya? Tidak ada. 10-20 orang nggak ada, ya. Yang penting Prabowo tidak dicaci maki orang. Saya sampai minta berteman tuh sama Jokowi di Instagram. Dan Yusril Mahendra sampai ke YouTube saya kejar, ya. Itu saking incarnya saya. Tapi setelah Prabowo Subianto mengkhianati kami, sujud di kakinya Jokowi, pengkhianat nggak ada tempat. Lagi rame, termul lagi pada ngambek sama presiden. Presiden kasih abolisi ke Tom Lembong, amnesti ke Hasto. Termul yang pada ngambek, sikut sono sikut sini. Nah biarin aja, nah presiden punya wewenang. Nah lu nonton aja, kan junjungan lu udah pensiun. Presiden kita sekarang Prabowo, bukan lagi si Ono. Hah? Udah lu ngikut aja, diam-diam dengerin. Gitu aja rame, ribut, nyinyir. Hilangin tuh dengki. Hebat ya. Ambek gedein, tai gedein, orang takut injak. Salam Pancasila. Bener kan apa kata saya? Prabowo lama-lama pecah sama Jokowi. Saya rasa Prabowo mulai stres, ya, mulai puyeng, diatur-atur sama Jokowi terus. Ya, apa yang dilakukan Prabowo terhadap Hasto dan Tom Lembong, yaitu membatalkan putusan pengadilan pidana korupsi Tom Lembong dan Hasto, itu membuktikan bahwa Prabowo berencana untuk menjauhi Jokowi. Kenapa? Nah, ya, hanya IQ tinggi yang bisa mikir itu. Karena Gibran pasti 2029 nyalon jadi presiden RI 1. Sudah jelas lah berhadapan sama Prabowo. Ya, karena Prabowo juga pasti nyalon lagi. Ya, agar bisa memerintah dengan berdasarkan pemikiran diri sendiri, tidak cawe-cawe Jokowi lagi. Maka dengan dibebaskannya Hasto dan Tom Lembong di 2029 nanti Pilpres, Prabowo akan berpasangan dengan Anies Baswedan. Lumayan loh suaranya Anies Baswedan, ngalahin Ganjar. Atau dengan Ganjar Pranowo, atau dengan Puan. Ya, karena jelas akan berhadapan dengan Gibran. Mungkin Gibran akan berpasangan dengan KDM atau Deddy Mulyadi. Atau juga bisa dengan AHY. Ya, itu tidak akan ada 3 pasangan lagi.
hanya 2 pertarungannya. Prabowo Anies atau Prabowo Puan atau Ganjar melawan Gibran KDM atau Gibran AHY. Begitu ya. Nah, saya rasa Prabowo melakukan langkah yang tepat. Ya. Agar apa? Agar dia bisa merdeka. Tentara kok diatur-atur sama tukang kayu, tukang mebel. Ya, tentara kok wakilnya jualan martabak. Ya, itu kan nggak memper itu kata orang-orang ya. Nggak cocok lah kata orang Sumatera gitu ya. Nah, ini nanti akan seru, kita buktikan. Omongan peci merah itu pasti benar. Karena peci merah IQ tinggi, sang Pancasila selalu benar. Merdeka!